Oke, nah untuk kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ke teman-teman dan rekan-rekan ya yang di sini yang berbisnis di bidang thinkway semacam seperti ini. Terus teman-teman itu tuh kadang belum belum paham atau ya katakan bukan belum paham ya, belum tahu kuncinya untuk menaikkan daya peminat untuk ke toko-toko itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang sudah berbisnis di bidang ini, terus sudah berkecimpung di dunia seperti ini, gitu kan. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah buka toko, gitu kan. Nah, di sini kadang masih bingung juga untuk memperkencang ataupun ya katakan untuk menaikkan omset teman-teman di toko itu harus kayak gimana, gitu kan. Nah, jadi untuk tips pertama, satu, edukasinya teman-teman, edukasi ke rekan-rekan ataupun ke konsumen-konsumen yang datang ke toko gitu kan, harus sebisa mungkin katakan sehambal mungkin. Terus untuk pengetahuan kita pun harus katakan standar lah, nggak terlalu tinggi juga nggak jadi masalah gitu. Jadi nggak dituntut harus hatam 100% ya mungkin karena saya juga di sini belajar gitu kan. Nah, sebisa mungkin teman-teman harus bisa arahkan konsumen-konsumen yang menurut teman-teman cari varian A atau B, ngejarnya pengen dapat banget itu harus kayak gimana gitu kan. Nah, itu poin satu. Terus kedua, di tempat-tempat ataupun di toko-toko teman-teman itu diusahakan harus sedia tester teman-teman ya. Jadi sebelum mereka ambil dari produk teman-teman, misalkan ya dari produk DB dari kita nih di sini nih, jadi dikasih tester teman-teman, jadi bisa coba-coba dulu untuk variannya dan katakan bisa ngicip-ngicip dulu lah, ngicip-ngicip dulu untuk rasa A, B, C atau D-nya gitu kan. Nah, jadi jangan pelit-pelit tester teman-teman. Untuk rekan-rekan di sini yang berbisnis di bidang ini, diusahakan jangan pelit tester ya untuk menaikkan omset per minggu ataupun per bulannya gitu ya bagi teman-teman di sini. Nah, alhamdulillah sih saya juga di sini mulai dari cabang yang di Kudus, terus yang di Jepara gitu kan. Ya skemanya seperti itu. Alhamdulillah per bulannya naik-naik terus kalau untuk offline ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang berbisnisnya hanya melayani alokasi per daerah itu, nah diusahakan semacam seperti itu. Jadi untuk tester tuh harus ada teman-teman, wajib, itu diwajibkan teman-teman. Nah, biasanya kalau pengiriman dari kita itu misalkan teman-teman yang ngambil ke kita ya, itu tuh kita kasih tester dengan cuma-cuma buat para konsumen teman-teman bisa coba-coba teman-teman. Jadi kita pun di sini nggak pelit-pelit tester untuk teman-teman yang mau berbisnis di bidang ini. Nah, jadi kadang bisa request juga kayak customer kita di sini, Om pengen pengen testernya rasa A atau rasa B gitu kan. Nah, kita kasih nanti. Jadi kita kasih gratis cuma-cuma gitu kan teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini misalkan pengen request untuk rasa tester pun nanti bisa aja. Jadi jangan khawatir, tinggal ngobrol aja atau ngomong aja langsung ke pihak admin kita. Nanti pihak admin kita yang akan menyampaikan ke pihak packing. Jadi kadang-kadang sebelum pemakingan pun kita video call dulu bareng customer kita yang pengambilan via paket ya, dipaket ke luar pulau ataupun ke masih suatu daerah gitu kan. Nah, itu tuh biasanya di video call dulu terus diliatin. Nah, ini ya untuk barangnya sudah ready, udah siap, dan si testernya ini udah kita masukkan, dan bonus-bonus lain-lainnya pun kita kasih ya, kayak semacam banner, terus kayak semacam kaos, kayak semacam sertifikat gitu kan, kayak semacam banner yang besarnya. Nah, biasanya kita kalau kasih untuk yang awalan itu di banner yang kecil. Tapi kalau teman-teman pengen yang besar, nanti bisa ngobrol-ngobrol aja sama pihak admin. Nanti kita kasih yang lumayan gede ya, ukurannya kurang lebih di 2 meter ke 50. Ada juga yang 3 meter. Cuman ya mungkin kalau ke 3 meter ke bawahnya kan agak sedikit panjang ya, nanti malah tertutup. Untuk tokonya itu untuk khusus toko yang yang bangunannya tinggi. Jadi
ke bawahnya bisa kelihatan gede gitu dan luas ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang berbisnis di bidang ini untuk skema offline itu tuh biar si omset naik, teman-teman harus katakan satu edukasi dan tester. Jangan pelit-pelit ya. Keduanya tester jangan pelit-pelit. Nah itu sih poin yang paling pentingnya ya. Paling mungkin untuk selebihnya yang kedua yang ketiga itu balik lagi ke cara teman-teman ya. Itu kadang tiap toko tuh beda-beda. Karena saya pernah sempat ada yang datang langsung ke toko gitu kan, yang ambil produk kita. Mereka biasanya pakai brand sebelah. Nah terus saya tanya, kenapa nggak lanjut di brand sebelah, kata saya tuh. Ya dia bilangnya bahwasannya itu tuh ya satu edukasinya kurang enak gitu ya. Kadang agak sedikit judes ataupun sombong. Nah itu diusahakan kalau untuk yang jaga toko itu tuh harus sehambal mungkin teman-teman, harus seramah mungkin ya. Nah makin ramah, makin hambal, makin enak tuturan kata-katanya, terus untuk cara berkomunikasinya nanti malah makin ramai juga. Soalnya yang namanya toko semacam kayak gini, kadang yang datang satu dia menyampaikan lagi ke rekan-rekannya, ke teman-temannya ya. Jadi produk ini tuh sebetulnya produk komoditi juga. Jadi banyak yang dicari karena ya katakan disebut bahan baku ya khusus untuk para pria yang suka gini ya. Jadi produk ini tuh nggak akan henti-henti teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini jangan khawatir untuk misalkan produk ataupun stoknya terlalu lama tidak keluar. Itu tuh malah jadi poin plus. Poin plusnya apa? Karena produk semacam seperti ini tuh makin lama itu makin enak. Nah ini satu edukasi juga bagi teman-teman. Kadang masih ada yang yang katakan yang belum paham betul ya. Untuk produk ini tuh kadang lihat dari pita cukai itu udah kadaluarsa. Sebetulnya kalau untuk rasa itu tuh lebih dapat teman-teman, karena si madunya itu sudah keluar gitu teman-teman ya. Jadi sedikit edukasi ke teman-teman, kalau lihat produk kayak semacam ini tuh jangan dilihat dari cukainya, karena cukai itu tuh untuk legalnya saja ya. Itu tuh brand sudah legalitas gitu. Karena misalkan kalau ada yang kita cukainya yang masih 2024 ya katakan, nah itu tuh malah produk yang sebelum-sebelumnya itu tuh sudah ya katakan produknya sudah legal, cuman ya pita cukainya masih yang dulu gitu. Karena itu tuh stok yang lama, tapi si produknya itu tuh saya jamin itu lebih enak dan lebih dapat teman-teman gitu ya. Nah jadi mungkin kadang kalau untuk yang di toko itu tuh kan perputarannya cukup lambat juga ya, beda dengan perputaran kayak semacam main di online gitu kan. Nah kalau untuk yang di toko itu tuh lumayan lambat, dan jadi ya mungkin untuk cukai pun agak sedikit lambat juga ya untuk pergantiannya kalau untuk di toko, terkecuali kalau semacam yang di produsen seperti di pusat kita ya. Di pusat itu tiap pas awal tahun itu perlu lah langsung diganti gitu teman-teman. Tapi yang 2024 itu bukan dalam arti kadaluarsa teman-teman. Jadi pita cukai itu tuh pelekat bahwasanya si produk itu sudah legal, bukan ciri si produk itu sudah basi atau kadaluarsa. Karena produk semacam seperti ini tuh makin lama makin enak teman-teman. Nah gitu ya, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odoy pamit undur diri, see you next time, bye bye.